Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Sebelumnya saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah dengar ya tadi Pak Dias dipanggil beberapa kali ya. Jadi untuk materi yang ketiga akan dibawakan oleh Pak Dias Satria, Sarjana Ekonomi, Master of Applied Economic, PhD. Jadi beliau menempuh PhD di University of Adelaide tahun 2011 hingga 2015 dan bekerja pada beberapa pengalaman ya. Salah satunya adalah di Business Incubation Representative Indonesian Creativity City Network. Kemudian memiliki pengalaman organisasi. Next, sebagai Presiden of South Australia PPIA dan juga memiliki beberapa pengalaman entrepreneur seperti founder, salah satunya ini founder Pinik Yuk gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang mau ini untuk wisata ya mungkin bisa melihat ini salah satu bisnis di sini. Kemudian beliau juga memiliki beberapa bisnis inkubasi dan juga banyak ya sebenarnya bukunya di sini, salah satunya mungkin A to Z skripsi. Ini menarik sekali. Kemudian next lagi di sini juga ada beberapa penelitian di bidang agriculture dan juga terkait banyak ya di sini bisa dilihat. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu, saya panggil dan juga kita sambut kepada Pak Dia Satria. Monggo, tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, ini di sini Pak. Iya. Ya, jadi Pak Dias di sini akan membawakan Pak Dias di sini sebagai Ketua Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi dari Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi yang nanti akan membawakan lebih ke peran DIKST terkait hilirisasi penelitian, skema penelitian dan juga TKT. Mungkin langsung saja kepada Pak Dias, saya persilakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Mbak Moderator dan juga Pak Direktur dan Pak Edi. Alhamdulillah ketemu lagi silaturahminya di sini. Baik, mungkin sudah sampai jam 11 nih udah hampir uh, zuhur juga ya. Mungkin saya akan lebih banyak sharing Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk turun ya. Baik, Bapak Ibu, kami dari Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi dan kami juga masih sangat baru, jadi masih meraba-raba bagaimana fungsi kami di inovasi dan bagaimana melakukan transfer teknologi dan hilirisasi. Jadi terus terang kami juga masih butuh banyak masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, dari awal memang terima kasih Mas. Em, Slogan atau visi atau misi yang kami coba dorong itu kami coba kembangkan yang namanya Future Hive dan Unleashing Innovation. Jadi bagaimana kita berkolaborasi untuk masa depan dan juga unlocking inovasi-inovasi yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi ini menjadi sebuah konsep besar kami yang kami coba dorong, Bapak Ibu. Nah, ini oke. Ya. Jadi ketika kami blank, ini sebenarnya inovasi ini seperti apa sih gitu ya Bapak Ibu ya? Dan bagaimana sih menghilirisasinya? Jadi kebetulan kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya sejak 2016 setelah lulus kuliah, saya berusaha untuk berkecimpung di dunia bisnis sampai di tahun 2021 saya juga bikin warung kopi atau coffee shop. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kalau ada waktu berkesempatan silakan untuk mampir. Memang coffee shopnya ini sangat kecil sekali Bapak Ibu di daerah Simpang Borobudur. Tapi kalau pagi-pagi Bapak Ibu bisa lihat anak-anak programmers dan game developer tuh pada kerja buka laptop untuk bikin sebuah apps. Nah, memang coffee shop ini tidak sekedar saya desain untuk ngopi, ini bukannya promosi, tapi ternyata saya belajar banyak tentang ekosistem digital. Jadi ketika misalnya dari awal mungkin banyak banget apps yang sudah saya buat.
yang mungkin bisa dicek. Ada yang namanya carijagoan.id, eh, tadi ada yang namanya Piknik Yuk, juga platform tourism dan lain-lain. Perlu saya sampaikan, nggak semuanya jalan gitu. Dan dari situ saya belajar gimana up and downs-nya membuat sebuah apps. Dan juga kami punya ekosistem di luar, beberapa teman-teman yang memang dunia di aplikasi. Nah, kenapa digital ini menjadi sangat penting untuk share? Saya share di awal karena saya yakin dari Fakultas Kedokteran pun juga banyak banget yang sudah mulai bikin apps gitu. Jadi apa problemsnya? Karena bikin sesuatu itu tidak hanya sekedar bikinnya aja, tapi how to maintain dan to get a business model itu juga jadi concern penting gitu. Kadang-kadang kami sedih juga, Bapak Ibu, ketika mendapatkan sebuah inovasi, gitu, mungkin Mas Dir juga merasakan hal yang sama, inovasi langsung dikasihin ke kita, nggak tahu gimana caranya, tolong jualin gitu. Kita nggak tahu ini produknya apa, seperti apa, bagaimana menginteresnya di market seperti apa, preferensinya seperti apa. Sehingga ada beberapa hal yang nanti kami pengen share pengalaman kami di 1 tahun terakhir di DI2, di DIKST, apa inovasi-inovasi yang berkembang dan apa problems yang kami hadapi di sana. Sehingga ketika kami bisa share sama Bapak Ibu di kedokteran, kita bisa connect untuk dapat frekuensi yang sama untuk ngembangin inovasi. Nah, jadi pertama Bapak Ibu, ketika kami di DIKST, apa yang kami lakukan pertama kali itu adalah kami betul-betul mengundang komite inovasi eksternal. Jadi kami undang eh, Mas Ardantia Syahreza yang dulu di Direktur Keuangan Persada, kami undang Pak Fajar yang bikin hampir sebagian besar wahananya Jatim Park untuk jadi komite inovasi, dan kami undang beberapa orang-orang dari industri. Dan insya Allah proses seleksinya pun juga saya dan Mas Dir juga tidak intervensi sedikit pun. Kami pengen bikin semuanya itu sangat transparan, sangat akuntabel, dan kami nggak mau main-main untuk sebuah inovasi. Tapi memang dari sebuah proses yang kami hadapin, masih banyak problem yang kami hadapi. Nanti kami akan coba curhat kepada Bapak Ibu sekalian terkait inovasi. Kemudian kami bersyukur ketika kami membuka inovasi, kami juga diberi kesempatan sama Pak Prof. Unti untuk bikin Innovation Roadshow. Jadi, Innovation Roadshow ini kami lakukan di beberapa fakultas. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa bikin di Fakultas Kedokteran yang sebenarnya kami tuh mau membuka kesempatan industri untuk bisa masuk dan melihat, hey, inovasinya ada apa aja sih di fakultas, coba di-share dan lain-lain. Memang ketika kami buka, kami undang beberapa hal yang memang ada di circle kami dan kami punya relationship yang sangat baik. Pertama adalah Eaton. Eaton itu manufacturer listrik ya, dia perusahaan Swedia US. Jadi di belakangnya Tesla ada Eaton karena hampir semua electrical itu pakai punyanya Eaton. Dan ini menarik karena ke depan kita akan mengembangkan EV ecosystem di UB gitu. Di elektro itu ada controllers untuk kereta cepat. Bayangin kita punya apa namanya eh, penemuan-penemuan invensi yang luar biasa seperti yang misalnya dilakukan oleh Pak Waru. Tapi dari kami sudut pandang DIKSD, kami merasa produknya udah keren, tapi yang kedua kami juga dorong ke Pak Warek, gimana caranya lab-lab ini looks really nice gitu. Jadi seperti etalase ketika kita ngundang investor, mereka bisa lihat, oh keren gitu ya. Nah, kadang-kadang teman-teman dari fakultas itu belum aware bahwa produknya bagus, tapi bagaimana menata di dalam sebuah etalasenya itu juga harus bagus gitu. Bahkan kami pernah bawa go-kart gitu Bapak Ibu ya, itu teknologinya udah keren banget pakai EV, pakai electric vehicles, tapi agak apa namanya bempernya bolong-bolong gitu ya. Meskipun bumper nggak ada hubungannya dengan teknologi EV, tapi menurut kami ya tampilannya juga harus bagus. Akhirnya kami bawa sendiri ke cutting sticker, kami benerin dan lain-lain supaya showingnya bisa lebih bagus. Kemudian kami juga undang e-fishery untuk masuk ke perikanan, untuk melihat kita punya apa sih teknologi dalam konteks IoT, karena e-fishery ini salah satu industri di startup yang mungkin dapat funding paling gede gitu Bapak Ibu untuk melihat dan dari situ kami juga dibisikin gitu ya. Ada beberapa inovator-inovator yang bikin invensi dan di industri itu bilang
itu sih udah nggak kita pakai misalnya kayak gitu. Atau oh teknologinya udah low banget bro misalnya kayak gitu. Jadi dari kita ngebuka industri-industri itu kita tahu invensi mana yang bagus dan yang kurang bagus. Kemudian dari BRIN ini juga agak kontroversi ya Mas Dir ya, pemahamannya tentang TKT. Jadi kadang-kadang bikin inovasi itu juga nggak butuh-butuh amat TKT gitu. As long as in the market itu dibutuhin, ya udah gitu. Nah, ketika yang ngomong dari kami mungkin agak sulit dipercaya ya, tapi ketika kami ngundang dari BRIN dan profesor gitu ya, dan itu kayak, bener juga ya. Nah, nanti kita akan coba share seperti itu. Kemudian kami juga ngundang Bapak Ibu dari Apple Academy. Kenapa Apple Academy? Karena mereka sekarang lagi bikin apps akademi untuk anak-anak muda, bahkan mereka mau memfasilitasi dosen yang non-IT untuk belajar tentang apps. Itu ada beasiswanya yang ditawarkan dari Apple Academy. Kami undang supaya kami dapat share informasi. Tapi mau nggak masalahnya dosen kalau disuruh 2 bulan kita stay di Jakarta untuk belajar sama Apple Academy. Itu problems banget, ya kan? Mereka udah siap, ayo, yes, gua nggak siap deh ngasih beasiswa buat dosen-dosen. Tapi yang 2 bulan mau stay di Jakarta siapa nih setengah mati untuk milihnya juga. Dan itu mereka sangat berkepentingan karena apps untuk Apple ekosistem pun juga akan support eh, pengembangan mereka. Kemudian kami coba Greenfield, ini juga ceritanya menarik. Kami undang Greenfield datang ke peternakan dan menarik kami ajak Pak Dekan Peternakan dan juga teman-teman dari FTP yang concern dalam konteks maggot. Maggot tuh apa namanya BSF ya, kayak lalat yang apa ya bisa makan, mohon maaf, kotorannya sapi dan bisa diolah jadi larva dan lain-lain. Dan itu sekarang lagi happening banget. Nanti kami akan coba share bagaimana pengalaman kami dengan Greenfield juga. Nah, kemudian tadi kenapa teman-teman inovasi juga kami undang meskipun pulang duluan teman-teman staff. Sekarang kami sangat dibantu dengan ChatGPT, dengan Bard gitu ya Bapak Ibu, Bard Google, dan juga Marketplace. Jadi kami mudah banget untuk men-challenge inovasi ini marketable di market tuh ada apa enggak gitu. Karena ternyata ketika kami bikin hibah inovasi, kemudian setelah hibah itu selesai semuanya, kami punya waktu untuk step back, kami coba lihat di marketplace loh, kok kami nemu produknya ya? Loh, kok bisa lebih murah gitu ya? Kok features-nya bisa lebih bagus gitu? Bahkan kita cek paten-patennya, kita challenge lagi, inovasinya ada di mana gitu. Nah, mungkin ini juga yang saya berharap nanti mungkin Bapak Ibu juga terus men-challenge produk-produk inovasi. Karena dari inovasi tadi yang disampaikan Pak Dir, tidak hanya kita di stage di 6 aja sampai 7, 8, 9. Jadi kita harapkan memang apa yang jadi inovasi itu memang sesuatu yang memang sudah apa namanya sudah dilakukan riset sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir secara umum yang kami pengen coba dorong di FK dan mudah-mudahan dengan fasilitas yang kami buat, insya Allah bisa diterima. Mudah-mudahan nanti kami akan cerita sangat sederhana, tapi kami pengen banget sebenarnya dorong tentang pengenalan human-centric approach. Kami ikut pelatihannya Amazon 2-3 bulan yang lalu tentang backward mechanism. Jadi ketika kita bikin produk bukan berasal dari apa yang kita pengen bikin, tapi harus based on usernya itu butuh apa gitu. Itu sesuatu yang simple, tapi kadang-kadang ketika kita menemukan hibah inovasi, itu kayak peneliti tuh nutup mata bahwa apapun yang kita pengen bikin, kita bikin dan tolong jualin gitu. So, usernya di mana, marketnya di mana, kami juga sangat buta banget gitu. Kemudian yang kami juga difasilitasi adalah kami akan ikut workshop Lego Serious Play untuk inovasi yang didatangkan khusus Pak WR5 dari Singapura tentang bagaimana kita mendorong innovation culture yang lebih seru, lebih menarik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami di DIKST ini yang sebentar ya kami coba kirim dulu yang ini mungkin agak lompat-lompat. Nah, kami sebenarnya sangat berharap ini kami sudah produksi, sudah jadi,
Dan sebenarnya kami pengen berikan di Fakultas Kedokteran yang pertama kali gitu ya. Kasih aplaus dong buat saya, boleh ya? Pingin banget sebenarnya. Ini udah jadi produknya ada di DIKST ya Pak Masdir ya. Sudah jadi. Jadi kami tuh pingin banget sebenarnya gimana produk-produk inovasi yang ada di FK itu di print 3D prototipenya kalau misalnya terlalu besar jadi kecil gitu, kemudian di display, kemudian ada beberapa poster-poster infografi kalau kayak kita misalnya di conference gitu Bapak Ibu, dan ada proses design thinkingnya gitu. Jadi bagaimana ide ini muncul dari proses empathize, dari proses diskusi dengan post-it ditempel gitu ya, didiskusikan, di challenge dengan users dan juga disiapin meja kecil untuk Lego Serious Play. Jadi gimana caranya ada sebuah corner yang menarik tidak hanya come up dengan produk inovasi apa yang sudah ada di eh, Fakultas Kedokteran, tapi kami pengen dorong bahwa oh ada proses bottom up user centric yang emang dilakukan untuk bisa mencapai sebuah produk-produk itu. Dan insya Allah kami akan workshop di tanggal 19 sampai 22. Jadi kalau misalnya FK pengen pertama kali kami share juga, kami juga siap untuk share Lego Series Play. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Wike mungkin kita bisa kalau sudah ada tempatnya, kami udah siap kirim untuk bisa kami kirimkan Bu. Ini. Dan ini kami buat dengan salah satu UMKM Malang, anak-anak muda yang sudah kemana-mana di Indonesia, brandnya namanya Wolf Wooden gitu. Jadi kami pengen embrace anak-anak ini untuk bisa bikin sesuatu yang menarik. Jadi bukan sekedar interior ada, kami pengen ada beberapa function yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks inovasi, kami memang pertama kali kami bikin semacam seminar Bapak Ibu dan kami ngundang salah satu inventor dari Finkomodo namanya Pak Ibnu dan pada saat itu kami juga ngundang dari Jatim Park bagaimana inovasi-inovasi itu dikembangkan. Nah, Pak Ibnu ini yang menarik adalah beliau ini jebolannya CN235 ya, PT DI Indonesia. Em, dan bagaimana beliau kita udah pasti tahu bagaimana kapasitasnya sebagai inovator, sebagai inventor ya. Bagaimana challenge beliau menghadapi market otomotif industri yang ada di Indonesia. Bagaimana di challenge, marketnya sulit, legalnya bertele-tele dan lain-lain. Jadi memang kalau kita hadapin ini yang mungkin harus difahami oleh beberapa inventors bahwa produk itu harus terus berinovasi, harus bergerak, nggak bisa produk itu just deliver to us dan berhenti gitu. Karena user dan market itu juga bergerak dan berinovasi dari waktu ke waktu. Dan ini mungkin sejak tahun 2008 ya Bapak Ibu ya, hingga sekarang gitu. Dan itu proses yang sangat panjang banget untuk membuat hanya satu produk seperti mobil ini. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ya memang inilah gap kami dalam konteks industri dan university. Jadi kami nggak kepengen langsung, ayo jualin, temuin kami kepada industri. Kami berharap prosesnya itu bertahap, Bapak Ibu. Nah, ini yang kami coba share pengalaman kami dengan Greenfield. Suatu saat tahun kemarin tidak terkait dengan DIKST, saya dapat project dari Greenfield untuk bikin salah satu program CSR untuk Greenfield. Dan tahun ini kami coba introduce mereka kira-kira apa ya researcher yang bisa kita konekkan dengan Greenfield. Apakah teknologinya ataukah circular ekonominya dari kotoran sapi menjadi apa namanya bio larva maggot dan lain-lain. Buat para researcher ini menarik menantang. Oleh karena itu kami ajak nih Pak Dekan dari peternakan, beberapa researcher dari FTP, ada Prof. Nur, Prof. Neneng untuk terlibat di dalam proyek ini. Karena si Greenfield ingin banget mengembangkan circular ekonomi dari kotoran-kotoran sapi tersebut. Selain menjadi pupuk cair dan lain-lain. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini yang kami hadapin. Oke, inilah yang kami belajar tentang bisnis Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ini yang kami coba share agak di bawah. Ya, mohon maaf ini agak kelihatan ya.
ternyata ketika kita membuat sebuah inovasi dari Greenfield dengan Universitas Brawijaya itu nggak cukup Bapak Ibu. Jadi dari kotoran sapi itu diolah kemudian menjadi bisnis model karena kan kita pengen punya dampak yang besar dari kotoran sapi menjadi sebuah maggot yang maggot itu bisa dijual. Nah, oleh karena itu kami coba bawa lagi third party yang namanya Biocycle. Biocycle ini adalah perusahaan yang spesifik di maggot ya yang diinvest oleh Cloppert Belanda. Yang mana eh, tiga institusi ini ngobrol gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana maggot itu bisa menjadi sebuah bisnis model. Karena ternyata dari kotoran sapi menjadi maggot itu perlu banyak proses gitu ya. Sejauh mana maggotnya itu punya protein, beratnya berapa, di minggu keberapa dia bisa survive, kemudian kalau kita hitung biayanya, logistiknya, dan returnnya itu nyucuk apa enggak gitu ya. Oleh karena itu, dari sini kami belajar bahwa inovasi itu nggak semata-mata jadi sebuah inovasi atau temuan, tapi harus di-challenge apakah inovasi ini juga bisa menjadi sebuah bisnis atau hilirisasi. Inilah yang kami coba terus validate bahwa setiap inovasi itu harus harus di-challenge apakah marketnya oke, apakah bisnisnya oke. Jadi nggak sekedar ada kotoran sapi, ada peneliti kita, oh ini bisa jadi maggot. Tapi in terms of bisnisnya seperti apa? Nah, ini risetnya sudah selesai dan sedihnya kami mendapatkan hasil yang kurang maksimal bahwa oh mix antara maggot untuk bisa kotoran sapi untuk bisa menjadi maggot itu tidak oke gitu hasilnya. Nah, dari sini kan kita harus berhenti untuk berpikir apalagi nih yang harus kita kembangkan. Nah, jadi dari sini kita belajar banyak. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah cerita yang sangat simple banget tentang sebuah inovasi. Jadi saya punya adik kandung nomor 3, Bapak Ibu, yang doing business top banget menurut saya deh gitu ya. Mungkin di tahun kemarin dia baru beli 3 rumah berjejer Bapak Ibu di salah satu perumahan di daerah di Permata Jingga. Ini cuma ingin membuat sebuah contoh yang sederhana dan mungkin menarik gitu ya Bapak Ibu. Adik saya ini kebetulan bikin bisnis jamu Bapak Ibu, namanya Ramuan Cinta, by Muti. And it's viral, massive. Itu adik kandung saya nomor 3. Viral Bapak Ibu. Dan luar biasa banget bisnisnya gitu. Dia punya bisnis akomodasi namanya Rumah Jaksa Agung atau RJA Bapak Ibu. Dan dia berani bayar si Aukarin. Kalau bapak-bapak pasti tahu Aukarin ya. Oh kalau dokter-dokter baik-baik biasanya nggak ada yang tahu ya. Pak Edi tahu? Oh sih nggak tahu ya. Soalnya Pak Edi, cuma saya yang tahu ya. Itu satu fitnya 40 juta. Satu fitnya 40 juta. Padahal penginapannya tuh harganya 75 ribuan. Nah, si ramuan cinta, Bapak Ibu, kalau lihat di Shopee, di Tokopedia, TikTok Live, bahkan satu rumah itu dibuat TikTok Live yang satu hari itu 10 jam, Bapak Ibu. Itu harganya 80 ribu. Ya, 70 ribu, 60 ribu, tapi overall harganya 80 ribu. Dan di dalam satu batch itu bisa 3.000 pack, Bapak Ibu. 3.000 pack. Massive banget bisnisnya. Pertama, inilah yang saya challenge sama teman-teman di fakultas. Teman-teman itu ngerti kandungan gizinya jauh lebih keren dibandingkan dia yang lulusan ekonomi S1. Dan skripsinya lama banget Bapak Ibu. Saya harus telepon teman saya di Universitas Negeri Malang. Prof, tolong dong bantuin adik saya nih gimana caranya cepat lulus gitu ya. Nggak pakai ilmu yang muluk-muluk, bisnis, jualan, dan masif. Artinya ketika kita menjual sebuah inovasi, bisnis model, dan marketnya itu berubah dengan sangat cepat banget sih Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi challenge buat kami bahwa di luar sana dengan segala keterbatasannya bisa kita di dalam dengan seluruh knowledge yang kita punya itu challenge buat kita. Yang kedua kami ngedampingin namanya Institut Atsiri Bapak Ibu. Baru 1-2 bulan terakhir lah kami agak intens. Saya bilang teman saya yang punya fragrance brand namanya Humans ya, tahu ya Bapak Ibu ya, HMNS ya. Itu omsetnya miliaran loh. Dan dia itu bukan anak kimia ya, anak dia kayaknya saya nggak tahu dia pokoknya MIPA tapi bukan MIPA yang urusannya dengan fragrance gitu. Si Humans ini HMNS Bapak Ibu. Dan kalau lihat
Institut Atsiri bisa jadi yang living ya kan Bapak Ibu ya. Bisa jadi brand-brand itu kan harganya mahal banget ya. Bahkan suatu saat saya sama Institut Atsiri nih Pak Edi, kita tuh ke Persada Hospital Pak. Kita ke Persada Hospital difasilitasi sama Mas Ardantia Syahreza untuk datang ke cleaning service-nya. Kita kasih tuh sampelnya Bapak Ibu. Kita kasih sampelnya ke ISS, Facility Services. Terus dia bilang, ini keren banget kata dia. Kalau boleh tahu, produk ISS itu harganya berapa sih? Setelah kami hitung, produknya itu harganya 10 kali lipat dari apa namanya chemical yang dibuat sama Institut Atsiri. Dan Institut Atsiri itu bikinnya fully organik, nggak pakai kimia dan itu luar biasa banget. Artinya ini challenge nih, ini jadi opportunity-nya Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian, gimana kita nge-collab semua gitu. Saya ketika jadi ketua pusat inovasi, apa saya jadi bisnismen aja ini tinggal kolek-kolek-kolek itu jadi duit gitu ya. Dan itu menarik banget gitu. Nah, inilah yang kami pengen coba dorong ke teman-teman inovator ketika membuat sebuah produk itu yang lebih user centric dan kita coba open cara kita berpikir untuk melihat user tuh butuhnya apa gitu. Dan saya yakin Fakultas Kedokteran you have really a big opportunity to doing a business ya, inovasi yang seru dan saya sangat mengembrace sekali para dokter yang kalau kita ke rumah sakit itu kan sibuknya luar biasa ya. Saya tuh sangat bersyukur ya jadi apa namanya orang bukan orang medis gitu ya. Saya kalau ngelihat di IGD itu kayak ini nggak pernah tidur ya Bapak Ibu ini ya gitu ya. Sedih banget ya, waktunya sedikit banget dan masih memikirkan inovasi. Kami di orang-orang sosial ini masih bisa tidur siang ya, Mas Dir ya. Kalau di kedokteran kayak bener-bener fully gitu ya dan padat banget. Nah, ketika sudah mulai berpikir bisnis dan inovasi, saya pikir ini udah sangat luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita ngitung bisnis, Bapak Ibu, nah, ini karena saya orang finance dan alhamdulillah nih saya baru dikontak Pak Supri yang juga alumni UB dari RSCM untuk being a consultant finance gitu. Saya sangat mengappreciate sekali dengan beliau bahwa lebih transparan dan akuntabel untuk melihat investasi yang masuk ke RSCM. Salah satu yang kita evaluasi itu adalah if there's an investment di aesthetic center dengan nilai yang sangat gede, berapa RSCM menentukan BEP-nya, kontraknya, berapa value-nya, return-nya, dan lain-lain. Nah, itu yang kami coba evaluasi. Tapi basically, kalau kita di orang finance itu simple, Bapak Ibu. Yang kita lihat itu yield curve. Yield curve itu adalah risk-free investment. So if we are investing 1 miliar, berarti berapa risk-free return yang seharusnya kita dapat gitu. Kalau kita nggak kerja. Artinya, ketika kita membuat sebuah produk inovasi, return dan revenue generatingnya itu harus gede daripada itu. Nah, itulah yang mungkin jadi basic finance kita untuk melihat investment mana, produk apa yang seharusnya bisa kita invest di dalam sebuah inovasi di Brawijaya. Karena setelah kita invest dalam konteks inovasi, ini akan jadi perhitungannya Pak Edi untuk memonetize ini menjadi lebih besar lagi, lebih baik lagi, dan lain-lain. Nah, mungkin terakhir yang kami coba share, Bapak Ibu, ini lebih pada, nah ini bicycle, saya pikir yang terakhir adalah, saya pikir ini yang ada di Monash, Food Innovation Hub, mungkin bisa Health Innovation Hub juga bisa dibuat sama teman-teman dari Fakultas Kedokteran. Yang terakhir, kami coba untuk melihat bahwa kami kadang-kadang sedih ya Bapak Ibu ya. Pertama memang beban administrasi dalam konteks hibah inovasi memang tinggi banget. Kemarin kami baru diskusi dengan Pak Warek, Pak, apa harus inovasi itu ada Sinta duanya? Apa harus ada eh, laporan keuangan yang jelimet dan lain-lain? Itu juga kami juga masih problems juga. Karena itu jadi trade off. Ada inovator-inovator yang sangat administratif tapi tidak inovatif. Di sisi lain ada yang inovatif tapi tidak suka administratif gitu ya. Yang beban buat kami adalah udah administrasi nggak mau ngerjain, yang inovasinya juga nggak keren-keren amat gitu ya. Itu sedih banget buat kami. Dan kami sangat sedih di dalam 25 inovator pun juga
ayo Kemon, ini inovasi uang APBN misalnya seperti itu harus betul-betul dikerjakan dengan sangat-sangat baik. Kami kadang-kadang dikirimin prototipenya, ya ampun prototipenya kok gini-gini amat gitu ya, nggak dibuat sedemikian rupa. Bahkan ada inovator yang hilang dari peredaran, nggak pernah bisa dikontak setelah uang kami udah investasikan gitu ya. Jadi, tapi kami tidak lihat itu ada di Fakultas Kedokteran. Tapi inilah challenge yang kami hadapi. Oleh karena itu, kami berharap ada organic proses yang bisa kami lakukan. Yang kedua adalah, kalau memang itu belum jadi sebuah inovasi yang baik, at least ada storytelling yang bisa menjadi sebuah proses pembelajaran gitu ya. Kemudian kami juga pingin banget mengembrace sesuatu yang sifatnya bottom up ya, tentang bagaimana proses backward mechanism, design thinking untuk membuat produk-produk ini bisa muncul dari user centric dan teriterate terus, diperbaiki terus. Bagaimana kami juga dorong industry connection, mendorong culture inovasi, dan juga bagaimana nanti ke depan kami pelan-pelan akan coba masuk ke ranah yang lebih advance dalam konteks transfer teknologi. Mungkin itu yang kami pingin share Bapak Ibu. Feel free kalau pingin diskusi, pengen ngobrol-ngobrol atau yang kaitannya dengan apps atau digital, tadi seperti Dokter Eko, saya pikir itu luar biasa banget. Kalau masalah ngobrol tentang cyber security, kemudian apps yang sudah berkembang seperti kasir dan lain-lain, POS, saya punya teman-teman ekosistem yang bisa jadi teman ngobrol, sehingga bisa challenge ini apps-nya kalau ada serangan seperti apa, bagaimana membangun bisnis modelnya, how to get a funding, bagaimana kalau ditawar sama akselerator, mereka mau invest, mereka dapat saham berapa, bagaimana valuasinya. Saya bukan orang yang expert, tapi insya Allah kita punya teman-teman yang memang bisa mensupport itu untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.